Tata cara, setiap finalis akan mengambil satu pertanyaan secara acak dari Fishball yang telah kami siapkan dan memiliki waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Waktu dimulai setelah finalis mulai berbicara dan harus berhenti ketika waktu habis. Baik, Azina, langsung saja kita mulai. Baik. Langsung saja kita panggil finalis dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, langsung saja yang pertama. Selanjutnya nanti peserta atau finalis akan mengambil fishball yang akan disediakan oleh panitia. Baik, langsung saja nomor urut 01. Boleh dibuka. Oke, baik, kita lihat nomor urut berapa. Baik, nomor yang diambil dari nomor urut 1. yakni nomor 21. Mohon didengarkan dengan baik. Pertanyaan tentang KNU-an dan tradisi keagamaan NU. Soalnya, apa makna nilai toleransi tasawuf dalam perjuangan NU untuk menciptakan masyarakat yang harmonis? Sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, ketika Anda berbicara waktu berjalan. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tasamuh adalah sikap toleransi antar umat beragama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saling toleransi dengan seseorang yang berbeda dengan kita tanpa merendahkan mereka. Dalil tasamuh ada di surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Terima kasih. Waktu habis. Sudah, terima kasih. Sekarang kembali ke tempat untuk nomor urut 1. Dan selanjutnya dimohon untuk nomor urut 4 maju ke depan. Baik, mendapatkan soal nomor 4. Di sini mengenai aswaja. Sudah siap menerima pertanyaan?
Siap. Baik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sikap tawasud dan iktidal dalam NU dan berikan dalil atau ibarahnya? Sudah bisa dimengerti? Iya sama. Jadi Sudah. jam Baik, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan tawasud adalah sikap moderat, di mana sikap tawasud ini mengembangkan sikap yang kita itu sebagai santri atau sebagai naudiyah tidak terlalu dominan atau terlalu ke kanan atau ke kiri. Jadi tengah-tengah dalam memilih sesuatu. Kalau itidal, kita bersikap adil atas segala aspek kebaikan dan menolak kezaliman. Beberapa dalilnya seperti di surat Al-Baqarah ayat 143, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang i'tidal ada di surat Asy-Syura ayat 10. Ada di surat Al-Hasyr ayat 10. Waktu habis. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yakni nomor urut iya. 3. Dipersilakan untuk maju ke depan. Oke. Nomor berapa? Soal nomor 12. Baik, nomor 12. Diperhatikan dengan baik-baik. Soal tentang ke Ibnu IPN-UAN. Bagaimana cara duta santri menjembatani nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kebangsaan dalam kegiatan Ibnu IPPNU? Bisa dipahami? Ayo, bisa. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai duta santri, kita harus melestarikan tugas-tugas IPNU dan IPPNU dengan cara menjembatani tugas-tugasnya dengan cara kita selalu bertoleransi, mengajarkannya kepada semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada nomor urut 3 bisa kembali ke tempat. Dan untuk selanjutnya, nomor urut 5 bisa maju ke depan. Soal nomor 3. Baik, soal nomor 3 tentang ke-NU-an dan tradisi keagamaan NU. Bagaimana peran santri dalam menjaga prinsip tawasul, moderat, tasamuh, toleran, dan tawazun seimbang? Bisa difahami? Bisa. Baik, waktu dimulai Anda berbicara.
Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Prinsip dalam keagamaan NU yaitu tasamuh, yakni prinsip dari tasamuh yaitu tawazun seimbang. Jadi Waktu habis. terima kasih. Dan itulah jawaban dari peserta dengan nomor urut 05. Baik, selanjutnya nomor urut 2 dipersilakan maju ke depan. Baik, selanjutnya mengambil visual pertanyaan. Baik, nomor berapa? 17. Baik, nomor 17. Perhatikan dengan seksama. Tema Aswaja. Apa perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dengan aliran Islam lainnya? Bisa dipahami? Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan aliran Islam lainnya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih menekankan moderat dan toleransi, sedangkan aliran Islam lainnya itu lebih ekstrim sebelah dan lebih literal. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 2. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk 5 finalis kita. Dan untuk 5 finalis bisa meninggalkan tempat. Baik, selanjutnya untuk naik ke atas panggung nomor urut 6, 7, 8, 9, dan 10. Nomor urut berapa? Soal nomor 14. Baik, soal nomor 14, materi ke IPNU, IPPN UAN. Bagaimana Anda memaknai peran IPNU, IPPNU dalam menjaga tradisi keilmuan dan budaya pesantren di tengah globalisasi? Bisa dimengerti? Bisa. Baik, waktu
dihitung mulai Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Peran IPNU dan IPPNU ialah ketika di lingkungan sosial tidak ada santri, maka peran santri bisa digantikan oleh IPNU dan IPPNU. Karena santri tidak harus mondok. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari peserta nomor urut 9. Baik, mengambil fishball pertanyaan. Nomor berapa? Soal nomor 9. Baik, dengarkan dengan seksama. Apa makna Islam rahmatan lil alamin dalam konteks perjuangan Nahdlatul Ulama untuk Indonesia? Bisa dimengerti? Siap, bisa. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi makna dari Islam rahmatan lil alamin yang terdapat pada ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah dan kebangsaan, yaitu Islam yang memiliki makna Rahman Rahim, Islam yang membawa kita kepada ajaran-ajaran yang baik. Dan Islam rahmatan lil alamin yang dimaksud adalah Islam yang membawa kita pada tuntutan-tuntutan ajaran agama Islam yang baik, tidak terlalu fanatik ke kanan ataupun tidak terlalu fanatik ke kiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor 7 bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 06 bisa maju ke depan. Nomor 19. Baik, nomor 19, tema Aswaja. Apa perbedaan antara akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dengan pemahaman yang ekstrim, misalnya Khawarij atau Mu'tazilah? Bisa difahami? Insya Allah bisa. Waktu dimulai Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan atas Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan paham-paham lainnya sangatlah berbeda, karena Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah sebuah paham aswaja, sedangkan Mu'tazilah dan sebagainya adalah paham yang selain aswaja. Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah paham yang merasionalkan dan merujuk pada nas, sedangkan Mu'tazilah hanya merujuk pada akal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dengan nomor urut 6 bisa kembali ke tempat. Baik, selanjutnya nomor urut 10 dipersilakan maju ke depan. Baik, nomor soal berapa?
Dengarkan dengan cermat dan tetar. Tentang ke-NU-an dan tradisi keagamaan NU. Mengapa ulama-ulama di Indonesia pada masa itu merasa perlu mendirikan Nahdlatul Ulama? Bisa dimengerti? Insya Allah bisa. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Awal mula Nahdlatul Ulama didirikan pada saat itu dan disepakati oleh para ulama yang ada di Indonesia dikarenakan pada saat itu terjadi konflik yang mana adanya muncul sebuah aliran ekstrim dan para ulama bersepakat untuk menjaga ajaran-ajaran agama Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah agar tidak tercampur dengan hal-hal yang ekstrim tersebut dan menyimpang dari ajaran yang telah diajarkan pada zaman Rasulullah. Maka dari itu ulama Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai wadah menjaga ajaran-ajaran tersebut. Dan juga hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor adanya permasalahan di wilayah Arab atas pergantian kedudukan pemerintahan. Baik, waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Baik, nomor urut 10 dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, peserta dengan nomor urut 8, mohon ke depan. Soal nomor 18. Baik, soal nomor 18. Tema IPPNU. Apa tujuan utama berdirinya IPNU dan IPPNU di lingkungan pelajar dan santri? Bisa difahami? Bisa. Baik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Tujuan utama didirikan IPNU dan IPPNU adalah membimbing dan mengarahkan para pelajar NU agar menjadi penerus bangsa yang berakhlakul karimah dan sesuai dengan ajaran syariat Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk peserta nomor urut 8. Bisa kembali ke tempat. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk nomor urut 6, 7, 8, 9, dan 10. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk kembali turun ke panggung. Baik, nomor berapa? 22. Baik, nomor 22. Diperhatikan dengan cermat. Tolong untuk supporter tetap tenang. Tentang Aswaja. Bagaimana Nahdlatul Ulama mengimplementasikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari? Wah, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Amar ma'ruf nahi munkar adalah berbuat kebaikan dan mencegah dengan melarang. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan sholat dengan sedekah untuk memberikan hal yang baik, yakni amar ma'ruf. Sedangkan nahi munkar kita mencegah, mengharamkan selain untuk meminum, seperti meminum, berzina dan lain sebagainya. Sebagaimana amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu sikap yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari, yang harus diimplementasikan dalam sehari-hari. Ingat, karena amar ma'ruf nahi munkar adalah sikap yang hal positif untuk dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik. Soal nomor 13. Baik, untuk soal nomor 13. Tema Aswaja. Bagaimana prinsip
Tawasud bisa diterapkan dalam menghadapi perbedaan budaya dan politik di Indonesia. Bisa difahami? Baik, waktu dimulai. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Dalam buku yang saya baca berjudul Es Wajah, tawasud adalah sifat moderat atau tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke kiri dan tidak terlalu ekstrim ke kanan. Cara menerapkannya dalam kebudayaan kita adalah tidak menjudge kebudayaan, tidak merasa budaya kita yang paling baik sendiri. Dan di bidang politik kita tidak terlalu fanatik terhadap satu pihak, karena kembali lagi ke prinsip dasar Nahdlatul Ulama adalah tawasud atau sifat moderat. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari nomor urut 12. Baik. Nomor berapa? Soal nomor 20. Baik, dengarkan dengan cermat tentang ke-NU-an dan tradisi keagamaan NU. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa amalia Nahdlatul Ulama seperti tahlilan, manakiban, dan kunut bukanlah bid'ah, tapi bentuk pelestarian tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bisa dipahami? Bisa. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Amaliyah ke-NU-an seperti tahlilan, manakiban, dan lain-lain merupakan bid'ah yang terpuji, bukan termasuk bid'ah yang tercela. Sehingga hal itu harus tetap dilaksanakan, karena amaliyah-amaliyah seperti itu bisa mempertahankan ajaran-ajaran seperti tawasud, tawazun, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kata lain, NU menjaga tradisi tahlilan dan lain-lain sebagai cara untuk menjaga tawasud, tawazun tetap ada di hati kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nomor soal 2. Baik, soal nomor 2. IPPNU. Bagaimana strategi IPPNU agar kadernya tetap loyal kepada NU namun juga adaptif terhadap zaman? Bisa dimengerti? Insya Allah mengerti. Baik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi strategi IPNU dan IPPNU untuk menjaga loyalitas dari setiap kader-kadernya, yaitu dengan membuat program yang tersusun dan kontinu dan berkelanjutan, sehingga kader-kader IPNU dan IPPNU bisa mengerti tujuan sebenarnya dia berada di organisasi IPNU dan IPPNU, sehingga akan menjaga loyalitasan dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. nomor berapa? Soal nomor 8. Baik, dengarkan dengan baik-baik. Apa maksud dengan mazhab dalam Islam dan berikan ibarah dalam kitab? Bisa dipahami? Bisa. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Madhab sendiri berarti jalan yang ditempuh atau hukum yang terperinci tentang suatu masalah. Hal ini sesuai dengan kitab Fiqhul Islami wal Adillatuhu juz 1 halaman 42 yang berbunyi, yang artinya madhab secara bahasa adalah jalan dan secara istilah madhab adalah suatu penyelesaian hukum yang terperinci untuk
suatu masalah. Hal ini disamakan dengan jalan yang artinya madhab adalah jalan untuk orang-orang hidup di dunia dan memberi jalan untuk orang-orang bisa mengambil jalan untuk beribadah menuju kebahagiaan di akhirat. Cukup itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk nomor urut 19 disilakan untuk kembali ke tempat. Nomor 15. Untuk nomor 15, dengarkan pertanyaan yang saya bacakan. Mengapa amalia tahlilan dianggap penting dalam tradisi NU dan bagaimana landasan dalilnya? Bisa dimengerti? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi penting sekali amalia untuk kegiatannya ini. Untuk kegiatan seperti tahlilan, manakipan, dan burda, kita bisa meningkatkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan sehingga kita dapat mewujudkan waktu habis. Terima kasih. Nomor berapa soalnya? soal nomor 5. Baik, perhatikan dengan baik-baik. Prinsip moderasi Islam Nahdlatul Ulama seringkali disebut sebagai solusi atas ekstremisme. Bagaimana NU mewujudkan moderasi dalam menghadapi isu-isu modern? Bisa dipahami? Bisa. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Jadi isu-isu modern yang terjadi, sebaiknya kita itu tidak terlalu mengikuti tentang isu yang sedang terjadi saat ini. Sebaiknya kita itu memilih informasi yang telah ada dan memilih isu yang positif untuk kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari kita. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor urut 15 dipersilakan untuk kembali ke tempat. Nomor 10. Baik, untuk soal nomor 10. Apa tujuan utama berdirinya IPNU dan IPPNU? Bisa dimengerti? Baik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menjawab. Tujuan utama didirikannya IPNU dan IPPNU adalah untuk mengkaderisasi pemuda-pemudi Indonesia yang beragama Islam dan berasaskan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, IPNU dan IPPNU didirikan untuk memberikan jiwa kepemimpinan kepada pemuda dan pemudi Indonesia yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tetap memegang teguh asas tersebut, sehingga ketika terjadi sesuatu yang penyimpangan yang terjadi, maka pemuda-pemudi Indonesia yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat bisa memberikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat. Waktu habis. Baik, terima kasih. Soal
Dengarkan dengan cermat. Bagaimana peran seorang santri dalam menjaga salah satu prinsip, yakni tawazun? Bisa dimengerti? Mohon maaf, bisa diulangi? Baik. Bagaimana peran seorang santri dalam menjaga salah satu prinsip, yakni tawazun atau seimbang? Bisa dimengerti? Baik, bisa. Terima kasih. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Tawazun ialah sikap seimbang atau moderat. Santri dapat menerapkan itu dengan bersikap adil dan tidak melebihi atau mengurangi sesuatu itu. Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Untuk nomor 19 dimohon untuk kembali ke tempat. Oke. Baik. Siapakah yang akan menduduki Posisi top 5 atau 5 besar pada malam hari ini di acara Grand Final Duta Santri Pelajar NU Sidoarjo tahun 2020. Jeng 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 jeng. Kita mulai dari kategori putra. Oke. Baik. Kategori putra dengan keputusan Dewan Juri di mana putra dan juri tidak bisa diganggu-gugat dan mutlak. Untuk kategori laki-laki yang pertama, nomor urut 2 dengan nilai 189, yakni Muhammad Fahri Nur Rahman dari Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, Tanggulangi. Selanjutnya yang masuk ke 5 besar kategori laki-laki dengan nilai 189 sama, nomor 14 Akaf Arif Muhlaisin, Pondok Pesantren Rodatul Banat dari PAC Taman. Selanjutnya dengan nilai 199 dengan nomor urut 11 dengan Ahmad Najibul Haq dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Tanggulangi. Selanjutnya dengan nilai 216 nomor urut 12 Manita Tama Apriyani, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Riba Al-Burhani Candi. Dan 11 posisi 5 besar dan final Duta Santri Pelajar NU Sidoarjo tahun 2025 kategori laki-laki dengan nilai 233, nomor urut dari Tanggulangin, yakni nomor urut 13 Muhammad Hairul Yaqin dari Pondok Pesantren Mambal Hutan Tanggulangin. Luar biasa. Inilah wajah baru 5 besar Grand Final Duta Santri Pelajar NU Sidoarjo tahun 2025 kategori laki-laki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kanita Azlina untuk kategori yang perempuan.
diraih oleh dengan nomor urut 19 Faza Aska Zarani. Dan selanjutnya kategori putri untuk top 5 dengan nilai 190 jatuh kepada nomor urut 18 Sayyidah Khadijah Al-Karimah dari Pondok Pesantren Al-Mubarakah. Top 5 selanjutnya dan dengan nilai 198 diraih oleh nomor urut 9 Saduba Arifah Kodronada dari Pondok Pesantren Tafidul Quran Baitur Rahman. And the last top 5, siapakah yang akan menduduki terakhir dari top 5 kategori putri dengan nilai 214 diraih oleh nomor urut 6 Ikrimah Abdul Jusna dari Pondok Pesantren Romatul Ulum. Luar biasa pada malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk 5 besar finalis Duta Santri Pelajar NU Sidoarjo tahun 2025. Baik, selanjutnya bagi finalis yang lolos bisa turun ke panggung. Bagi finalis yang belum berhasil masuk dalam 5 besar, jangan berkecil hati. Perjuangan Anda malam ini patut diacungi jempol. Silakan kembali ke panggung. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan penampilan terbaik Anda. Luar biasa sekali rekan. Luar biasa. 13 ada di sini. Kalian Selanjutnya ini adalah sesi Q&A. 5 besar grand final Duta Santri Pelajar Sidoarjo tahun 2025. baik, di sini saya akan membacakan tata cara untuk Q&A di babak grand final ini. Untuk setiap peserta mendapatkan soal dari Dewan Juri dan peserta memiliki waktu 60 detik untuk menjawab. Setelah itu, setelah peserta menjawab, dari Dewan Juri akan memberikan feedback. Setelah Dewan Juri memberikan feedback, kalian juga memberikan tanggapan yang telah dijawab oleh Dewan Juri. Bisa dimengerti? Untuk menanggapi dari Dewan Juri, kalian memiliki waktu 30 detik. Baik, langsung saja kita masuk ke babak Q&A. Pertanyaan yang akan diberikan oleh Dewan Juri. Untuk Dewan Juri dipersilakan. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya inilah babak 5 besar yang luar biasa selanjutnya untuk kategori laki-laki. Untuk nomor 11 dipersilakan untuk maju ke depan. Supporter dimohon untuk tenang. Baik, pertanyaan akan diberi oleh Bapak Haji Baik, mohon maaf, selanjutnya kepada Dewan Juri dipersilakan.
Baik, terima kasih. Mana pendukungnya? Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk nomor, maaf nomornya tidak kelihatan, biar untuk ditunjukkan. Baik, pertanyaan kepada nomor 11. Bagaimana Anda sebagai santri menanggapi kasus bullying di pesantren? Bagaimana seharusnya kita sebagai santri memperlakukan santri lainnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, bisa dimengerti? Bisa. 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Bullying tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang memiliki arti, kasih sayangilah kalian kepada sesama manusia, maka kalian akan dikasihani oleh Zat yang Maha Kasih Sayang. Maka kasih sayanglah kepada seluruh manusia, sehingga para makhluk di bumi dan di langit hingga malaikat akan memberi kasih sayang kepada kalian semua. Hal ini sangat tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma kemanusiaan, dan norma-norma lainnya. Karena bully akan memberikan dampak yang sangat buruk kepada yang menjadi korban dari korban bully tersebut. Banyak contoh yang telah terjadi dari korban bully, sehingga anak menjadi memiliki jiwa yang takut dan tidak berani untuk mengucapkan sepatah kata pun karena bully. Untuk penanggulangannya, yaitu dengan cara memberikan pemantauan kepada semua santri, kepada semua pelajar. Hal ini harus dilaksanakan dengan tegas dan harus dilaksanakan dengan optimal, sehingga Waktu habis. Baik, tepuk tangan luar biasa atas jawaban dari kontestan nomor 11. Baik, selanjutnya tanggapan dari Dewan Juri Ibu. Cukup, baik. Terima kasih kepada nomor urut 11. Beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk nomor 11. Baik, selanjutnya Jimon untuk nomor urut 9 maju ke depan. Baik, pertanyaan akan diberikan oleh Dewan Juri kepada Bapak Ajeng Tolib. Dipersilakan. terima kasih. Sudah siap? Siap. Oke. Bisa ya. Bagaimana peran santri di era digital dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Silakan. Baik, 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Santri di era globalisasi harus bisa Baik. Atau selanjutnya peserta dengan nomor urut 12. Oke, baik. Dengan nomor urut 12, pertanyaan akan diberikan oleh Bapak Muhammad Solah Ulayat. Kepadanya disilakan. Siap? Insya Allah siap. Oke, relax, tarik nafas ya. Karena ini soal mental, bukan soal intelektual.
apakah ormas atau aliran non-NU bukan termasuk aswaja ataukah termasuk aswaja? Silakan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya sudah bisa dimengerti? Bisa. 60 detik ketika Anda bicara waktunya akan dimulai. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah ormas atau aliran lain apakah termasuk aswaja? Nah, kita harus tahu dulu apa sih aswaja itu. Aswaja adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan juga ajaran para sahabat. Nah, organisasi atau aliran yang tidak termasuk golongan NU bukan berarti bukan aswaja. Bisa jadi hanya saja berbeda. Contohnya Muhammadiyah tetap yang menggunakan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, jika dibilang apakah organisasi selain NU bukan aswaja? Tentu tidak. Tidak harus NU untuk menjadi aswaja. Mungkin segitu saja. Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Solan ada yang ditanggapi. Oke, itu dulu ya, cek ya. Mohon untuk supporter Oke. tenang. Dari Bapak Solan dipersilakan. Oke. Bagaimana sikap Anda jika kita warga NU mengalami gesekan atau perbedaan dengan aliran yang lain? Baik, cukup Bapak? Cukup. Baik, 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Judi. Pertanyaannya, apakah ketika kita sebagai warga NU bergesekan dengan aliran yang lain harus oke. Untuk bisa menyelesaikannya kita nggak harus pakai kekerasan. Kita bisa pakai beberapa prinsip NU, yaitu tawasud, ya, mencari jalan tengah-tengah. Jadi kita nggak harus terlalu membela NU, tapi kita juga nggak terlalu membela aliran lain. Jadi kita harus tawasud aja. Cukup. Baik, sudah waktunya cukup. Baik, bagi tepuk tangan untuk nomor urut 12. Luar biasa sekali untuk kembali ke tempat. Baik, untuk selanjutnya dengan nomor urut 7 bisa maju ke depan. Baik, dari Dewan Juri untuk Ibu Mina dipersilakan memberikan pertanyaan kepada peserta. Baik, untuk nomor 7. Oke. Usia Anda saat ini adalah termasuk Gen Z, ya. Gen Z dikatakan atau dikenal dengan julukan generasi strawberry. Kenapa dikatakan generasi strawberry? Strawberry itu cantik tetapi gampang penyok, ya, tidak tahan lama. Artinya apa? Gen Z dikatakan secara penampilan cantik tetapi orangnya baperan, mudah depresi, mudah sakit hati, sehingga dianggap tidak tahan banting terhadap tekanan atau permasalahan sosial. Bagaimana menurut sampean tentang pernyataan saya barusan? Terima kasih. Baik, sudah bisa dimengerti? Sudah. 60 detik ketika Anda berbicara waktu dimulai. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Jadi menurut saya memang benar generasi Gen Z saat ini tuh sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana cara untuk menanggulanginya? Yaitu kita sebagai santri harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat sekitar yang mungkin mereka bukan santri, dengan memberikan asupan-asupan positif atau pengaruh-pengaruh baik supaya mereka tidak gampang terhasut oleh lingkungan sekitarnya. Cukup, terima kasih. Sudah cukup? Masih ada waktu? Cukup? Oke, baik, sudah. Oke, terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 7 bisa kembali ke tempat.
Baik, selanjutnya kategori laki-laki dengan nomor urut 02. Dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, pertanyaan akan diberikan langsung oleh Dewan Juri, yakni Bapak Haji Mutoli. Kepadanya disilakan. Oke, ambil nafas dulu, Mas. Lagi, biar flow. 1, 2, 3. Tuh, coba ya. Baik, adik-adik, karena kalian sebentar lagi akan menjadi duta santri, simpel saja. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai santri muda agar bisa menjadi duta pesantren di dunia maya? Bisa dipahami? Bisa? Baik, 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Menjadi duta, menjadi teladan yang baik dan bisa menjadi contoh kepada masyarakat dan juga bisa memberikan dampak positif kepada orang lain. Sudah? Cukup? Masih ada waktunya? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Kepada Bapak Mutolib, ada yang mau ditanggapi? Karena tadi menyangkut di dunia maya, kalau tidak Anda harus bisa menelusuri baik di dunia positif, konten-konten kreator, konten-konten kreatif dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana saudara nanti bisa mengembangkan di dunia maya itu. Baik, bisa dijawab untuk tanggapan dari Dewan Juri. 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Cara mengembangkan hal tersebut.